Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang mengenai hoki rezeki dan dewa penolong ya. Itu berdasarkan dilihat dari pencerahan aura kamu, yang lebih pastinya pembentukan cakra aura jiwa kamu itu seperti apa ya. Nah, oke teman-teman di sini kita akan memulai, tapi sebelum itu saya memberikan waktu Anda untuk memilih 4 kartu. Seperti biasanya, kita akan melihat dari sisi segi kartu pertama ujung paling kiri, yaitu pertama kucing warna putih, yang kedua kucing warna abu-abu, terus yang ketiga kucing warna orange, ya, terus yang keempat adalah kucing warna hitam ya. Jadi teman-teman, kita akan memberikan waktu 5 menit dari sekarang ya. Anda pilihlah mana yang paling bagus, mana yang menurut kamu sesuai dengan kamu ya. Kamu boleh memilih satu atau dua kartu ataupun memiliki secara semuanya ya. Pasti teman-teman pasti lebih suka memilih keempat-empat kartunya karena teman-teman pengen lihat mana yang lebih cocok ya. Jadi teman-teman terserah kamu saja, kamu mau memilih yang mana terserah, yang penting resonate atau tidak resonate itu tergantung dari keputusan kamu dalam cara memilih kartu ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Tapi sebelum itu saya akan mengajak Anda teman-teman untuk bisa nge-like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, kita akan memberikan waktu 5 detik. Kita akan hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan memulai dengan kartu yang paling kiri, kartu pertama kucing warna putih. Untuk kamu memiliki kartu pertama, ya, di sini kalau mengenai tentang sebuah tantangan hidup kamu dan rintangan, ini kalau saya lihat di sini ada mendapat sumber kekayaan, sebuah sumber penghasilan yang cukup luar biasa ya. Jadi di dalam diri kamu ini bertemu dengan dewa penolong ya. Nah, jadi hambatan dan rintangan kamu dalam mendapatkan sebuah lotre, bonus ataupun mendapatkan perubahan omset, perubahan jabatan ya, sehingga mendapat sebuah keuntungan yang cukup besar dalam diri kamu dalam waktu dekat ya. Ini sebuah rintangan dan tantangan yang harus kamu hadapi itu ya. Sebenarnya bisa memberikan sebuah sisi yang baik dalam berpenghasilan, adapun lebih mendapat sebuah keuntungan yang cukup besar ya, sehingga dalam diri kamu ini ada sebuah kebaikan dalam diri kamu yang untuk bisa kamu capai. Ini rintangan dan tantangan yang harus kamu hadapi ya. Jadi kamu harus bisa lebih merespek dalam sebuah kerugian ataupun sebuah buruknya, baiknya yang akan kamu jalankan, sehingga barulah bisa mendapatkan sebuah kekayaan, sebuah kelimpahan yang akan kamu capai. Di sini bisa bertemu dengan orang yang mendukung kamu, memberikan sebuah bimbingan dan sebuah sisi yang baik dalam hidup kamu ya. Jiwa kamu seperti apa di sini semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu cara menilai apa yang akan kamu hadapi, apa yang akan kamu capai, itu semua tergantung dalam bentuk pola pemikir kamu ya. Rintangan dan tantangan kamu inilah yang harus kamu hadapi pelan-pelan dalam memecahkan sebuah masalah, pelan-pelan dalam pencapaian hoki rezeki dan dewa penolong. Berkat yang kamu berikan kepada kamu ya, Tuhan memberikan sebuah jalan yang terbaik dan memberikan sebuah jalan terbuka, asalkan kamu bisa bagaimana merealisasikan keseimbangan hidup kamu dalam sebuah hasil pencapaian ya. Jadi di sini adalah kartu ini sangat bagus sekali, cuman diberikan sebuah rintangan dan tantangan bagaimana kamu menghadapi itu semua. Dalam mencapai sebuah hoki rezeki dan dewa penolong, kamu harus bisa merefleksikan dalam diri kamu, memberikan sebuah relaksasi kehidupan ya, refleksi bagaimana akan kamu capai dalam menghadapi rintangan dan tantangan segala sesuatu yang baik buruknya akan kamu capai. Untuk mensejahterakan, memakmurkan diri kamu harus ada sebuah keteguhan dan kekuatan dalam diri jiwa kamu. Bagaimana kamu menghadapi, bagaimana kamu menerima, dan bagaimana akan kamu terima gitu ya. Jadi dalam diri kamu itu harus ada sebuah perubahan dalam kehidupan kamu ya. Bangunlah dan sadar diri dalam mencapai sebuah hoki rezeki dan dewa penolong. Energetic movement ya, outlook positif,
Ya, pandangan kamu harus bisa lebih jernih, melihat segala sesuatunya dengan baik ya. Apapun yang kamu lihat harus bisa dilihat dengan sebuah kenyataan. Jangan melihat dalam sebuah sisi pesimis, tapi jalankanlah dalam posimis ya, optimis. Jalankan apa yang akan kamu jalankan, perintahkan dalam diri kamu untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Dengan segala petunjuk dalam diri kamu, kamu biarlah bisa merelaksasikan, merefleksikan dalam segi kehidupan kamu bagaimana akan kamu capai ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya. Kuatkanlah hati, jiwa, pikiran kamu, berikanlah sebuah sisi yang baik, dan menilai segala hoki rezeki kamu dan kehidupan kamu bagaimana akan kamu sikapi. Tanggapilah, responlah dengan bijak, dan buatlah sebuah perubahan yang baik dalam mencapai rintangan dan tantangan hoki rezeki dan dewa penolong yang bagaimana akan kamu berikan ya. Yang saya lihat di sini dengan bentuk pencerahan aura kamu, the Marilis Lut ya. Di sini yang saya lihat kamu diberikan bahwa kamu diberikan sebuah kekuatan yang cukup besar supaya kamu harus bisa menghilangkan rasa ketakutan, rasa fobia kamu yang cukup mendalam ya, yang cukup besar ya, sehingga apa yang akan kamu jalankan kamu bisa dengan sebaik-baiknya menjalankan ataupun melewati sebuah rintangan dan tantangan ya. Dan di sini ada juga Maiden Maku. Ini juga kamu harus bisa melepaskan dalam sebuah keterpurukan, rasa malu dan rasa bersalah yang cukup besar. Mungkin kamu bisa belajar dari masa lalu dan terlepas oleh beban yang membuat diri kamu lebih banyak trauma ya. Sehingga dari diri kamu itu kamu bisa terlepas dalam segala hal, bentuk macam sisi negatif yang membuat kamu tuh tidak bisa melewati ataupun menghadapi segala situasi kondisi masalah kamu yang kamu hadapi gitu ya. Jadi ibaratnya bentuk pencerahan aura kamu itu disarankan supaya kamu harus lebih kuat dalam menghadapi, dalam menjalankan, menilai dan memprediksi bagaimana kehidupan kamu diatur dengan sedemikian rupa, sehingga rasa ketakutan dalam diri kamu yang berlebihan dapat berangsur-angsur hilang ya, untuk mencapai apa yang akan kamu dapatkan. Nah, itulah yang saya lihat dalam diri kamu bagaimana akan kamu sikapi. Itulah utama dalam mencapai sebuah hoki rezeki kamu ya. Untuk bertemu dengan dewa penolong, hilangkanlah segala hal yang negatif dalam diri kamu dan yang selama ini terbebani ataupun kamu selalu membawa kandung ya, dibawa kandung di mana-mana, membawa sebuah beban ya yang cukup berat ya. Nah, kita akan melihat hubungan timbal balik. Di sini ada Greco-Roman. Ini di sini mengatakan bahwa hubungan timbal balik itu kamu selalu merasa bahwa kamu yakin, kamu selalu over PD ataupun overthinking ya, over positive thinking. Jadi kamu selalu merasa bahwa diri kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik, sisi positif dalam diri kamu. Bagaimana akan kamu hadapi, bagaimana akan kamu sikapi, itu semua tergantung dalam diri kamu bagaimana mengelola, memberikan sebuah sisi yang baik. Kamu selalu merasa bahwa kamu yakin kamu bisa terlahir kembali untuk bisa memajukan ya, menjalankan situasi kondisi dalam menggapai sebuah harapan. Hoki rezeki kamu tuh sebenarnya kamu selalu merasa bahwa kamu yakin, tapi kamu selalu takut-takut. Nah, jadi kamu memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan berikan, bagaimana akan kamu sikapi ke depannya dengan situasi kondisi yang kamu hadapkan. Jadi jalan diri kamu itu keyakinan sebenarnya tidak akan pudar dalam hidup kamu, cuman kamu kurang bertumbuh dan berkeyakinan di dalam hati kamu. Apakah ini yang terberat, apakah ini yang paling gampang dijalankan, atau memang ini harus dijalankan ya. Nah, jadi sesuatu merasa bahwa ada sebuah perasaan deja vu ya gitu ya. Jadi kamu merasa sebenarnya kamu bisa, tapi kamu kurang yakin. Sepertinya ini bisa, tapi kamu kurang menggapai sesuatu. Nah, ibarat seperti itu ya. Jadi kamu selalu merasa bahwa bimbang dan ragu-ragu dan tidak ada sebuah ketetapan hati ya. Nah, jadi satu lagi hubungan timbal balik. Nah, ini ya, di sini kalau yang saya lihat kamu memiliki sebuah pengalaman yang cukup positif, cukup baik ya, dalam memberikan sebuah sisi positif ya. Jadi apa yang akan kamu sikapi bisa memberikan sebuah kekuatan positif ya. Nah, jadi apa yang bisa memberikan sebuah spiritual dalam diri kamu, apa yang pengembangan dan sebuah pencapaian,
kamu cukup bisa memberikan sebuah wawasan walaupun memang tidak memiliki sebuah pengalaman yang cukup besar, tapi kamu yakin kamu bisa dalam melewati segala rintangan dan tantangan. Nah, ini adalah sebuah hubungan timbal balik yang cukup baik sekali, cukup bagus sekali dalam diri kamu. Jadi, memiliki sebuah perasaan dejavu, kamu merasa yakin, ya, kamu memiliki sebuah pengalaman tapi tidak terlalu cukup besar. Jadi apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi positif. Hanya saja kamu kamu selalu memunculkan bimbang dan ragunya sehingga memunculkan sisi negatif daripada sisi positif, ya. Jadi apa yang kamu jabarkan, apa yang kamu jabarkan semuanya, apa yang akan kamu lakukan hanya pemikiran saja tapi tidak ada sebuah hasil pencapaian yang memuaskan. Nah, itulah yang saya lihat mengenai tentang hoki rezeki dan dewa penolong dalam segi pencerahan aura kamu, ya. Nah, coba kita akan lihat lagi yang terakhir. Ini mengenai tentang hoki rezeki dan pencerahan aura kamu. Di sini sebenarnya kamu ada dewa penolong, tapi di satu sisi kamu susah untuk bisa bertemu dengan dia, ya. Di sini tergambarkan dewa penolong seorang wanita, tapi bisa saja bertemu dengan seorang laki-laki, ya, dewa penolong. Nah, di sini kalau saya di sini hoki rezeki dan dewa penolong kamu itu tidak memberikan sebuah sisi positif, sehingga kamu lebih banyak menghabiskan uang, ya, merugikan dan tidak memberikan sebuah hoki rezeki yang baik, apalagi hoki rezeki yang positif. Segala sesuatunya itu tidak memberikan sebuah dampak energi yang membawa sebuah kemakmuran ataupun mensejahterakan kehidupan kamu. Nah, itulah teman-teman ya, kalau yang saya lihat ya mengenai hoki rezeki dewa penolong kamu itu, kamu harus lebih banyak berbuat baik, banyak berbuat kebajikan, peduli terhadap lingkungan sesama kamu, ya. Jadi banyak mendoakan orang lain dan banyak berbagi sembako ataupun berbagi makan dan minum kepada orang yang susah, ya. Barulah kamu akan bisa diberikan berkat yang berlimpah. Oke teman-teman, ini adalah bentuk pencerahan aura kamu, sebenarnya bagus, tapi yang saya lihat di sini kurang adanya pembentukan cakra aura jiwa kamu, sehingga kamu perlu adanya pencerahan aura, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna abu-abu. Untuk kamu, kartu kedua ini mengenai tentang sebuah hubungan, ya. Mungkin sebuah hubungan perdebatan, perkawinan, persahabatan ataupun sebagai pertemanan, ya. Jadi di sini ada sebuah bentuk pengadilan dan sebuah bentuk peradilan, ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang hoki rezeki dan dewa penolong. Ini mengenai tentang, kalau saya di sini mengenai tentang sebuah hubungan, ya. Jadi ada sebuah hubungan yang akan dicapai, ya. Bagaimana akan diberikan sebuah sisi yang positif baik buruknya dan sebuah tahap penyelesaian, ya. Nah, jadi di sini mengenai hoki rezeki dewa penolong mengenai tentang gugatan, hukum, perceraian ataupun sebagai hubungan pertemanan. Yang mana di sini ini kalau saya di sini mengenai tentang perkawinan, perceraian, ya, atau juga sebagai persahabatan, mitra bisnis dalam sebuah gugatan, ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang sebuah hubungan jodoh yang bagaimana di sini akan diberikan dalam sebuah hukum, apa yang akan dicapai akan mendapatkan sebuah sisi yang keputusan yang bagaimana akan diberikan sebuah sisi baik. Nah, jadi di sini dalam sebuah bentuk sisi keyakinan. Nah, jadi bentuk sebuah sisi bagaimana akan kamu berikan dalam merencanakan sesuatu, sisi keadilannya yang bagaimana akan kamu sikapi. Di dalam diri kamu, ini mengenai tentang mungkin berbagai pajak, hukum, dan sebuah peradilan mengenai tanah, rumah, dan usaha bisnis, ya. Ini mengenai tentang sebuah keadilan yang akan kamu capai. Tapi yang saya lihat di sini ini mengenai tentang sisi positif yang bakal akan kamu dapatkan, ya. Sehingga mengenai tentang hoki rezeki dewa penolong itu semua berdasarkan ataupun berhubungan dengan sisi keadilan, sisi keputusan. Karena menurut saya, secara penerawan saya mengatakan bahwa ini ada sebuah sisi yang kurang respon dalam menanggapi sebuah masalah. Apa yang akan kamu hadapi, apa yang akan kamu jalankan, ujung-ujungnya berhubungan dengan hukum, ya, di sini, ya. Ini kalau yang saya lihat, ya, dalam diri kamu itu banyak gugatan, banyak
ingin mencapai sebuah keadilan yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Jadi dalam diri kamu di sini, apa yang akan kamu berikan itu kurang memberikan sebuah sisi positif yang bagaimana akan kamu capai. Yang di sini mengatakan bahwa kamu harus bisa menyerah dalam apa yang akan kamu berikan ya. Di sini jangan terlalu banyak menuntut dan jangan terlalu banyak memaksakan sebuah kehendak ya. Jadi apa yang kamu lakukan di sini sebenarnya kamu harus ada sebuah pemenuhan diri secara kuat, secara adil, dan kamu harus bisa melihat, menilai bagaimana akan kamu sikapi. Segala sesuatunya tidak diberikan sebuah sisi positif dan energi yang baik, tapi dalam diri kamu tuh kalau bisa berpikir lebih jernih, maka akan mendapatkan sebuah hasil keputusan yang cukup bagus juga ya. Itu juga di sini kamu harus ada sebuah sisi perhatian. Jangan hanya kamu aja yang ingin diperhatikan, tapi kamu juga harus bisa memperhatikan seluk-beluknya sebab akibatnya akan kamu capai. Apa yang akan kamu berikan tuh tidak memberikan sebuah gambaran. Jadi dalam diri kamu itu bentuk perhatian yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Jiwa kamu itu sebenarnya membutuhkan sebuah ketenangan, kejiwaan kamu dalam merasa kenyamanan ya. Jadi kebutuhan kamu itu secara logis, secara religius, spiritual kamu harus dikembangkan ya. Nah, jadi dalam sebagai hoki rezeki dewa penolong itu sebenarnya tidak memberikan sebuah sisi secerca harapan yang bagaimana akan kamu dapatkan. Jadi apa yang akan kamu berikan, apa yang kamu capai, semua tidak memberikan sebuah sisi energi jika kamu tidak lebih banyak pengertian, pemenuhan dalam diri kamu, dan lebih banyak menyerah gitu ya. Jadi pemasangan kehendak kamu bisa dijadikan sebuah momok ataupun sebuah prioritas dalam hidup kamu, tapi itu semua tidak memberikan sebuah jaminan bahwa kamu itu bisa mendapatkan sebuah pemenuhan janji ke masa depan. Sehingga apa yang kamu lakukan ini alangkah baiknya dilakukan dengan cara berpikir lebih jernih dan lebih bijaksana. Apa yang kamu berikan, apa yang akan kamu capai bisa mendapatkan sebuah sisi yang positif. Kehidupan kamu itu tanpa ada sebuah keraguan-raguan jika kamu bisa lebih banyak perhatian dan capailah itu semua itu dengan tidak begitu cepat mengatakan kata menyerah. Dengan hoki rezeki dan dewa penolong itulah yang akan kamu capai jika kamu bisa lebih bertahap-tahap dalam menggapai sebuah harapan. Lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu? Radiant Moon of Compassion ya, yang mana kamu harus bisa memiliki sebuah energi getaran yang positif dalam mencapai, menghadapi, menjalankan sebuah zona kenyamanan ya. Ada sebuah kebebasan, perhatian, dan secara alami akan kamu capai nantinya. Apalagi ada kartu lagi dengan Mother Fears ya. Itu pun memberikan bahwa dalam sebuah menghadapi sebuah tantangan ataupun menghadapi sebuah ancaman, tak seberapa ataupun tak sepeduli apapun susahnya, kamu akan bisa menghadapi apa yang akan kamu dapatkan dalam secerca harapan yang baik. Secerca yang kecil, harapan yang bagaimana kamu dapai, itu semuanya akan dikembangkan jika kamu bisa lebih dekat dan spiritual yang lebih diutamakan dalam diri kamu dalam pencapaian hasil yang baik. Jadi dalam diri kamu itu bagaimana akan kamu dapatkan, bagaimana akan kamu berikan, capailah dalam sebuah tahap spiritual, lama-lama nanti dalam waktu dekat akan mendapatkan sebuah sisi kehidupan yang baik dalam sebuah pencerahan aura ya. Nah, jadi kamu sudah cukup dimengerti ya, itu banyak rintangan dan banyak tantangan dalam mencapai apa yang akan kamu inginkan. Apalagi yang berhubungan dengan hubungan timbal balik, hubungan karma. Dengan hoki rezeki dewa penolong ini di sini yang saya lihat di sini mengenai tentang cinta tak terbalaskan ataupun cinta yang sangat menyakitkan ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi di sini ibaratnya kamu dulunya itu banyak melakukan sebuah pengkhianatan ataupun suka mempermainkan perasaan orang lain sehingga kamu di kehidupan sekarang kamu lebih banyak menyakitkan, tersakiti dengan secara tidak sengaja, ataupun kamu harus bisa lebih banyak berkomitmen di kehidupan yang sekarang. Janganlah melakukan selalu kata putus asa ataupun cepat mengatakan kata menyerah, karena di dalam hidup kamu itu yang harus dijadikan sebuah pegangan, pedoman dan prinsip dalam hidup kamu itu adalah berkomitmen. Barulah kamu bisa mencapai sebuah cahaya titik harapan yang bagaimana akan kamu berikan. Hidupku kamu berikan sebuah spiritual, spirit yang positif, dan dukungan doa yang bagaimana akan kamu sikapi. Hidup kamu penuh dengan komitmen. Jika tidak ada komitmen, tidak ada sebuah prinsip, maka segala sesuatunya akan sangat susah untuk bisa menjalankan sebuah sisi yang baik.
Lalu bagaimana dengan ini open? Kamu di sini ya bisa hidup lebih dari satu kehidupan, lebih dari entah berapa kali kehidupan di masa lalu, hidup tanpa ada sebuah ayah dan ibu atau orang tua ya. Sehingga di kehidupan sekarang kamu kurang adanya sebuah dukungan yang support ya, apalagi sebuah bimbingan, nasihat dan doa yang bagaimana akan kamu dapatkan. Sehingga kamu banyak membutuhkan kasih sayang, pengertian yang cukup besar dalam menggapai apa yang kamu impikan. Sehingga di sini kamu lebih banyak menyakitkan, tersakiti dan tidak memberikan sebuah sisi energi yang akan kamu berikan, sehingga kamu lebih banyak tercengang, terpontang-panting dalam situasi kondisi dalam menghadapi sebuah keputusan, situasi kondisi yang bagaimana dalam menjalani kehidupan kamu. Nah, itulah mengenai tentang hoki rezeki dan dewa penolong ya. Kamu kurang adanya kasih sayang, kamu juga kurang adanya berbelas kasihan ataupun mendapatkan sebuah kasih sayang yang cukup baik. Sehingga itu semua tergantung dari apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan ya. Jadi kamu gampang tersakiti, kamu mudah sakit hati, gampang menyerah, gampang putus asa ataupun gampang menangis. Itu karena pengaruh perbuatan kamu di kehidupan masa lampau. Sehingga kamu lebih gampang rapuh, lebih gampang hidup kamu susah dan menderita, lebih gampang tersinggung, amarah, kecewa, kesal dan hati, sehingga kamu lebih banyak mendapatkan sebuah rasa sakit hati yang agak mendalam, sehingga kamu munculnya sebuah amarah, rasa dendam yang sangat besar. Sehingga kamu perlu ada sebuah refleksi dalam hidup kamu ya, jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah dalam diri kamu. Lihatlah secuil apapun dalam diri jiwa kamu, kesalahan apapun, introspeksi diri. Jangan hanya bisa menyalahkan orang lain, jangan hanya bisa memaksakan kehendak orang lain, tapi berikanlah sebuah sisi positif yang agak mendalam. Jangan selalu mengecam orang lain dan kecamlah diri kamu sendiri. Jika melihat kesalahan orang lain, lihatlah kesalahan diri sendiri dulu, barulah bisa menilai apakah itu baik atau benar ya teman-teman ya. Coba di sini kita akan lihat mengenai tentang hoki rezeki dan dewa penolong. Di sini yang barusan saya bilang, kartu ini mengatakan bahwa sebuah amarah, sebuah emosional dan sebuah sisi negatif yang kamu capai selama ini, hidup kamu selalu terbebani dan jenuh, kebetean dan tidak memberikan sebuah support. Diri kamu tuh bagaimana akan kamu sikapi. Jiwa kamu juga kurang ada sebuah ketegasan, punya rasa dan komitmen dan punya prinsip yang bagaimana akan kamu hadapi, sehingga kehidupan kamu hanya bisa mengikuti arus air. Apa yang kamu lihat, kamu hanya bisa mengikuti dan kamu tidak ada sebuah pengelolaan dalam pembentukan bakat, kemampuan, talenta kamu. Jadi hoki rezeki dewa penolong kamu hanya bisa marah, kesal, kecewa, dan kamu selalu memaksakan kehendak orang lain, selalu berpikir negatif, dan kamu selalu terpontang-panting dan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Energi kehidupan kamu hanya begitu-begitu saja dan tidak memberikan sebuah kehidupan yang cukup baik, sehingga kehidupan kamu cukup monoton. Jadi kamu sudah cukup mengerti ya. Jadi kamu perlu adanya sebuah tahap pencerahan aura. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sisi energi positif dalam pengembangan, dalam sebuah sisi positif yang akan kamu hadapi ya. Oke, lakukanlah pencerahan aura jika kamu percaya dengan saya, dan akan saya berikan sebuah kekuatan dalam hati pemikiran kamu supaya kamu bisa lebih memantapkan diri kamu ke depannya dengan sebaik-baiknya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Dalam menghadapi sebuah rintangan, tantangan, dan hambatan, di sini banyak mengalami sebuah perubahan, banyak melakukan sebuah perjalanan, dan mendapatkan sebuah sisi yang baik ya. Kamu harus ada sebuah rasa fokus dalam pembentukan kehidupan kamu, perubahan dalam jiwa kamu, perjalanan hidup kamu dalam segala hal apapun, dalam segala bidang aspek yang akan kamu tekuni. Apa yang akan kamu capai di sini adalah sebuah rintangan dan tantangan yang harus kamu hadapi adalah lakukanlah sebuah perubahan dalam diri kamu dalam mengharapkan sisi positif energi baiknya, dan ciptakan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya dalam sebuah sisi yang positif. Hidup kamu perlu ada sebuah perjalanan bagaimana akan kamu jalankan. Yang tadinya itu adalah sebuah perjalanan yang cukup baik, tapi kamu harus bisa melakukan sebuah rute perjalanan ke kehidupan yang cukup lebih baik lagi ke depannya. Karena ini adalah sebuah support kehidupan kamu bagaimana akan kamu sikapi. Ibaratnya kehidupan kamu itu
Lakukanlah dalam sebuah perubahan yang dari A mencapai ke perubahan C. Jadi kehidupan kamu ada mendapatkan sebuah sisi yang baik. Mungkin dalam sebuah atasan dan bos kamu memberikan sebuah kelayakan sehingga dapat memberikan sebuah sisi yang positif, sisi yang baik dalam mungkin segi materi, uang dan kekayaan, ya. Jadi di sini juga bisa bertemu dengan dewa penolong. Tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu cara merubah, cara menyikapi kehidupan kamu dengan selayaknya, dan lakukanlah perjalanan kehidupan kamu dengan sebaik-baik mungkin. Alhasil nanti akan berubah menjadi sebuah sisi positif, ya. Dalam mencapai sebuah hoki rezeki dewa penolong itu semua tergantung dari diri kamu, bagaimana kamu terarah, bagaimana kamu mendapatkan sebuah sisi positif, cara berpikir kamu dalam sebuah perubahan, dan fokus pada perjalanan kehidupan kamu selanjutnya, ya. Nah, terus yang kedua, mengenai tentang sebuah hoki rezeki dan dewa penolong, kamu harus ada sebuah keterbukaan, ya. Bagaimana harus kamu sikapi dalam hidup kamu. Jiwa kamu harus bisa memberikan sebuah energi positif dan kekuatan yang bagaimana akan kamu sikapi. Berikanlah sebuah sisi yang bagaimana akan kamu tekuni, berikanlah ada sesuatu yang berikan supaya kamu itu benar-benar menjalankan kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya. Berpikir jernih, bijaksana, dan berdikari, lebih dewasa dalam menyikapi segala hal apapun. Dan rangkullah emosi kamu dalam setiap bidang aspek yang akan kamu jalankan. Jika kamu menurut kamu itu bisa dijalankan, jalankan dengan sebaik mungkin. Yang paling utama adalah rangkullah emosi kamu dengan sisi positif, sisi negatifnya, baik buruknya dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan, situasi kondisi yang bagaimana akan kamu berikan. Ya, yang akan kamu hadapi ke depannya, yakinkan bahwa semuanya itu akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam diri kamu itu harus ada sebuah bimbingan, dukungan, dan nasihat supaya kamu benar-benar bisa diberikan sebuah support penilaian kehidupan kamu dalam pelaksanaan arah tujuan yang jelas, ya. Nah, itulah kehidupan kamu dalam mencapai hoki rezeki dan dewa penolong. Nah, bagaimana akan kamu sikapi itu sebenarnya bagus sekali, ya. Nah, itulah yang terbaik dalam diri kamu dalam memberikan sebuah sifat contoh yang baik dalam membangun kehidupan kamu. Yang monoton menjadi jauh lebih membaik, yang perubahan yang A bisa merubah menjadi lebih drastis ke perubahan C, ya. Nah, bentuk pencerahan aura kamu di sini yang saya lihat di sini ada kata spin the silken thread divine, ya. Nah, yang mana dalam diri kamu harus bisa lebih banyak membantu diri kamu, ya, banyak memberikan sebuah kehidupan kamu dengan sisi baik. Berikanlah segala sesuatunya dengan kebijaksanaan kamu dalam memberikan sebuah contoh yang lebih bagus ke depannya ataupun belajar dari sebuah beban masa lalu. Kamu harus bisa menciptakan sebuah energi positif. Kamu harus bisa melepaskan kata sumpah di kehidupan masa lalu dengan cara banyak memperbaiki diri kamu dan dengan cara banyak menyalakan pelita kehidupan kamu. Jika kamu adalah seorang agama Buddhis, ya, Buddhis agama Buddha, berikanlah dalam hidup kamu setiap harinya, ya, setiap tanggal 1 ataupun setiap tanggal 15, kamu nyalakan minyak pelita dan kamu sumbanglah minyak untuk sebuah penerangan dalam hati jiwa kamu. Jiwa pelepasan kamu, ya, jika kamu juga ada seorang agama Hindu, kamu juga bisa menyalakan pelita dan sambil banyak memuji dewa-dewi yang kamu sembah, ya. Mintalah penerangan jiwa kamu supaya kamu bisa terpelihara dalam sebuah sisi yang bagus, ya. Dan baik kamu ada Kristen ataupun Katolik, kamu juga bisa menyalakan sebuah lilin dalam setiap kamu berdoa dan minta petunjuk. Capailah segala sesuatunya dengan pencahayaan terang, ya, pelita terang. Dan jika kamu adalah seorang agama Islam, ya, Muslim, ya, kamu bisa lebih banyak berdoa dan banyak berbuat baik. Mintalah petunjuk, lebih banyak mendoakan orang lain sehingga cakra aura jiwa kamu bisa mendapatkan sebuah zona kenyamanan, ya. Nah, itulah yang terbaik dalam diri kamu jika kamu benar-benar bisa menyikapi hal yang baik. Nah, jadi sini Empress of the Pearl, ya, ini juga mengatakan bahwa dalam mencapai sebuah karunia kebatinan jiwa kamu, di sini banyak mendapat sebuah perjuangan, ya, tapi mendapat sebuah kesulitan dalam sebuah tantangan. Yang mana kamu harus bisa melihat sebuah tantangan itu dengan cara lebih meningkatkan kejiwaan, kebatinan kamu dengan secara spiritual. Kamu harus bisa mendekatkan dirimu pada Tuhan secara seutuhnya dan secara sepenuh hati kamu,
sehingga kamu benar-benar bisa tergerak dalam sebuah apa yang akan kamu lakukan dan bisa terlepas dalam sebuah beban penderitaan. Setiaplah dalam hati kamu, dalam berdoa, sembahyang dan sholat, tetaplah menyalakan cahaya pelita dalam diri kamu dalam ajaran agama kamu masing-masing, supaya kamu bisa ada sebuah tertanam, tercermin dalam sebuah ajaran agama kamu dalam menjalankan sebuah kehidupan kamu dengan petunjuk yang diberikan. Jadi kamu harus bisa meningkatkan cahaya spiritual kamu, tetaplah menyalakan pelita supaya kamu bisa memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu berikan. Jadi dalam diri kamu itulah yang akan terpaut dalam sebuah sisi energi positif, baik buruknya yang akan kamu berikan dalam sebuah sisi yang cukup memungkinkan dalam diri kamu ya, sehingga kamu bisa menggapai berkat yang berkelimpahan. Jadi teman-teman sudah cukup dimengerti ya apa yang akan kamu capai, apa yang harus kamu lakukan. Bentuk pencerahan aura kamu di sini kurang bagus ya, karena kamu kurang menyalakan sebuah minyak pelita dalam diri kamu dan kamu kurang adanya sebuah pencerahan aura, sehingga cakra aura jiwa kamu susah untuk menarik hoki rezeki yang ada di lingkungan sekitar kamu. Nah, kita akan melihat bagaimana bentuk sebuah hubungan timbal balik dalam diri kamu. Di sini yang saya lihat ada kartu Celtic, kamu selalu mengecam, menilai dan selalu membangga-banggakan bangsa-bangsa lain ketimbang bangsa kamu sendiri. Kamu kurang bisa melihat lingkungan sekitar kamu dan kamu kurang bisa menggapai apa yang kamu inginkan, sehingga kamu lebih banyak mencemooh, menilai dan kamu memberikan sebuah harapan yang baik dengan bangsa lain daripada diri kamu sendiri. Ibaratnya kamu selalu mengecam orang lain tapi kamu tidak mengecam diri kamu sendiri dan kamu tidak memberikan sebuah sisi positif bagaimana akan kamu sikapi, sehingga kamu kurang bisa menilai apa yang akan di dalam diri kamu, sehingga kamu tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu berikan. Terus yang kedua, di sini ada authority figures ya, yang mana di sini kamu lebih banyak depresi, susah untuk bisa mencoba merubah hidup kamu lebih bagus ya. Nah, jadi sebenarnya ini sangat bagus sekali dalam memberikan sebuah sisi energi positif. Hanya saja kamu kurang adanya sebuah terpacu dalam melakukan sebuah tindakan yang baik, tindakan yang benar dalam memberikan sebuah arah tujuan yang jelas. Kamu lebih banyak depresi dan kamu tidak bisa mencoba untuk merubah kehidupan kamu dengan perubahan yang cukup drastis ataupun perubahan dengan step by step ya, sehingga perubahan itu yang bisa membuat kamu dalam sebuah perubahan yang cukup membagus ya. Nah, jadi satu-satunya sebuah penyembuhan dalam sebuah ritual seperti ini, lakukan sebuah bentuk pencerahan aura dan mencintai orang lain daripada kamu banyak mengecam, daripada kamu mengejek, acuh tak acuh menilai sesuatu hal yang buruk pada orang lain daripada diri kamu sendiri ya. Jadi kamu jangan terlalu melihat sisi negatif, sisi yang tidak baik kepada orang lain, tapi kecamlah dalam diri kamu dan kamu lebih banyak mencintai dan menghargai diri kamu sendiri ya. Jadi apapun dalam hidup kamu, ibaratnya perubahan karma timbal balik, jangan terlalu melihat di lingkungan sekitar kamu dengan hal yang negatif, tetapi kecamlah dan lihatlah pada diri kamu sendiri, apakah diri kamu itu sudah mendapatkan atau memperlakukan, kamu sendiri sudah memperlakukan jiwa kamu dengan seutuhnya dan kamu bisa menghargai diri kamu itu atau tidak ya. Segala sesuatunya akan diberikan jika kamu benar-benar bisa lebih menghargai siklus kehidupan kamu sendiri. Jadi itulah ya teman-teman, apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu capai sebenarnya itu sangat bagus sekali. Tapi hanya saja kamu sudah salah jalan dan kamu merasa bahwa diri kamu sudah oke, diri kamu udah paling benar dan apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, bagaimana bentuk sebagai hoki rezeki dan dewa penolong ini mengenai tentang bahwa sebenarnya kamu ada banyak rezeki, sebenarnya kamu ada banyak hoki ya, keberuntungan kamu. Tapi di sini dihadapkan sebuah berbagai ujian, cobaan, berbagai masalah. Kenapa? Karena di sini ada banyak halangan yang bakal kamu berikan, yang akan kamu lewati. Karena banyak rintangan dan tantangan, sehingga apa yang kamu lakukan masih belum bisa mendapatkan sebuah respon, perubahan yang cukup drastis dalam perubahan yang monoton ke perubahan yang lebih baik. Kehidupan kamu banyak ujian dan cobaan sehingga kamu susah untuk menggapai apa yang diberikan kepada kamu segala bentuk kelimpahan. Sehingga kamu kurang bersyukur dan kurang berdoa.
Itulah teman-teman yang akan kamu capai, yang akan kamu berikan jika kamu benar-benar bisa lebih rileks, refleksi kehidupan kamu, diberikan sebuah bimbingan supaya kamu lebih banyak memberikan sebuah energi positif dalam diri kamu, bukan orang lain, ya. Lakukanlah pencerahan aura jika kamu percaya dengan hasil ramalan saya, dan saya bisa membantu kamu jika kamu ingin dilakukan dengan pembersihan selayaknya sebagai manusia normal, ya. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu memiliki kartu keempat dengan kucing warna hitam, ya. Di sini ada kartu Thief, Concern, Measurement, ya. Dimana di sini banyak mengalami sebuah keterpurukan, banyak mengalami sebuah kemerosotan, dan banyak mengalami sebuah kemunduran, ya. Kerugian yang cukup fatal, ya, sehingga banyak mengalami sebuah depresi, ya, yang bagaimana membuat diri kamu tuh susah untuk bisa hidup lebih baik, lebih bagus ke depannya. Tapi di sini satu sisi kamu tidak perlu takut, ada sebuah dewa penolong, mungkin sebagai atasan, bos kamu, atau sebagai orang yang lebih tua dari kamu yang bisa memberikan sebuah arahan, bantuan uang, kritik, saran, dan nasihat, ya, solusi yang bagaimana akan kamu capai. Di sini mengenai tentang hoki rezeki dan dewa penolong, ini mengenai tentang fatalnya sebuah kerugian. Jika memang bisa mendapatkan sebuah arahan, mengambil sebuah keputusan untuk bisa lebih maju ataupun bisa menang dalam sebuah bentuk perkara, maka kerugian itu akan berubah menjadi sebuah hasil yang memuaskan, ya, bisa memecahkan sebuah masalah menjadi jalan terbuka, ya. Tapi jika tidak, itu maka akan mendapatkan sebuah hasil yang depresi, membuat diri kamu tuh susah untuk bisa tidur dengan nyaman dan kurang adanya sebuah istirahat total ataupun makan minum dengan cara teratur, sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan tidak berjalan dengan baik sebaik-baiknya, ya. Apa yang akan kamu capai susah. Jadi di sini satu sisi nanti akan bertemu dengan orang yang baik, yang benar-benar bisa mendapatkan sebuah jodoh positif sebagai dewa penolong dalam kehidupan kamu masa lampau yang akan kamu sikapi jika kamu benar-benar bisa merefleksikan kehidupan kamu dengan sebaik mungkin. Itu adalah sebuah bentuk rintangan dan tantangan yang harus kamu capai, yang harus kamu hadapi, ya. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, ya, kamu harus bisa banyak bersabar dengan sisi yang baik, ya, penuh kesabaran melewati segala bentuk masalah, ya. Depresi hilangkanlah dengan banyak berdoa dan dekatkan dirimu pada Tuhan, ya. Lalu bagaimana dengan hoki rezeki dewa penolong kamu? Di sini carilah guru kamu untuk pencapaian spiritual kamu, banyaklah berdoa, dekatkan jiwamu dengan Tuhanmu. Jangan pas kamu lagi senang-senangnya kamu melupakan Tuhanmu, jangan kamu lagi susah-susahnya kamu baru teringat oleh Tuhanmu. Bahkan kamu juga kadang kamu juga susah untuk mendekatkan dirimu pada Tuhan karena kamu tidak menginginkan Tuhanmu untuk memberikan sebuah jalan yang bagaimana akan kamu sikapi, sehingga kamu kurang adanya pendekatan dan pencerahan aura dalam meminta petunjuk kepada Tuhanmu. Terus juga kedua, kamu harus ada mendapatkan sebuah keutamaan dalam diri kamu bagaimana akan kamu sikapi. Jiwa kamu itu harus ada sebuah pemenuhan, yang paling pentingnya bagaimana akan kamu capai. Kehidupan kamu bukan hanya terbawa dalam suasana terbebani kehidupan kamu, tetapi yang akan menjadi sebuah prioritas dalam hidup kamu bagaimana akan kamu sikapi. Hidup kamu itu sebenarnya ada sesuatu yang lebih bagus lagi, tapi kamu tidak tahu bagaimana akan kamu jalankan. Sehingga kejiwaan, kebatinan kamu itu kurang ada sebuah refleksi kehidupan kamu dan tidak mendapatkan sebuah pencerahan aura, kenyamanan dalam hidup kamu. Zona kenyamanan kamu tidak memberikan sebuah sisi energi positif, ya. Jadi dalam diri kamu tuh sebenarnya mengharapkan segala sisi yang baik, ya. Coba di sini teman-teman, kamu kalau yang saya lihat di sini secara penerawangan yang saya alami, kamu kurang adanya pendekatan jiwa kamu dengan Tuhanmu, ya. Kamu tidak memberikan sebuah refleksi kehidupan kamu dalam menjalankan yang sesuai dengan arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhanmu. Sehingga kamu selalu terpacu dalam keinginan kamu dan kamu selalu kebebasan, freedom dalam menjalankan tanpa berpikir panjang, ya. Sehingga apa yang akan kamu lakukan tidak memberikan sebuah sikap refleksi dalam hidup kamu.
Nah, di sini adalah bentuk pencerahan aura kamu yang akan kamu sikapi di sini. Jalankanlah, lewatilah pencerahan aura kamu. Pembentukan cakra aura jiwa kamu itulah yang paling paten, yang paling mantap dalam diri kamu. Karena satu-satunya kamu harus bisa melakukan pencerahan aura. Jika kamu mau, kamu bisa lakukan dengan melakukan pencerahan aura dengan saya akan membantu kamu ya. Dan hidup kamu itu harus ada sebuah persiapan yang bagaimana kamu ya, penjiwaan kamu tuh dimulai dengan spiritual dulu, pengembangan kamu, kehidupan kamu secara seutuhnya, barulah kamu bisa melakukan apa yang akan kamu lakukan. Jiwa kamu di sini sebenarnya sangat berteriak ya, sangat perlu dikasihani, meminta untuk sebuah perhatian, tapi kamu tidak menghiraukan ataupun kamu tidak ada sebuah tanggapan jiwa kamu itu membutuhkan apa gitu ya. Jadi dalam sebuah spiritual barulah akan menciptakan sebuah kekuatan dan cahaya. Ya. Kehidupan kamu dan fase perjalanan hidup kamu itu ada pembentukan jiwa dan kedamaian jika kamu bisa benar-benar dibimbing dan memberikan sebuah harapan yang akan kamu capai nantinya. Nah, lalu dengan di sini immortal treasure ini juga mengatakan bahwa kamu itu harus bisa menghormati dan menghargai diri kamu secara seutuhnya, secara sepenuhnya dalam sebuah bentuk pedoman, refleksi kehidupan kamu, karena segala sesuatunya bukan terbentuk dari orang lain tapi dalam diri kamu sendiri, baik secara formal maupun secara informal ya. Karena kenapa? Karena jiwa kamu tuh membutuhkan sebuah penyembuhan, sebuah bentuk pencerahan aura. Jadi tidak ada sebuah zona kenyamanan, maka semuanya tuh tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Kamu harus ada sebuah dukungan dari ilahi, dukungan dari Tuhanmu berdasarkan ajaran agama kamu masing-masing, karena segala sesuatunya itu jiwa kamu tidak akan bisa terlepas dalam sebuah pendekatan hubungan yang baik antara diri kamu dengan relasi Tuhan ya. Nah, jadi kamu harus bisa melakukan yang terbaik jika kamu benar-benar ingin melakukan sebuah perubahan. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya, kamu memiliki kartu keempat. Ini sebenarnya kamu banyak ujian dan banyak cobaan ya. Kamu banyak mengalami sebuah kemerosotan, kemunduran dan kerugian. Jadi kamu tidak perlu takut, karena sebuah kesalahan dalam diri kamu itu adalah pembentukan cakra aura jiwa kamu, dan kamu tidak ada sebuah terpelihara hubungan relasi antara diri kamu dengan Tuhan, sehingga kamu terlalu banyak mengabaikan dan menjauhi segala sesuatunya dengan sisi positif menjadi sisi negatif. Apa yang kamu inginkan tidak berjalan dengan baik. Coba di sini kita akan melihat hubungan karma timbal balik dalam diri kamu seperti apa. Di sini mengenai tentang karmic relationship ya, yang bagaimana mengenai tentang sebagai hubungan karma. Di sini ini mengenai tentang ketidakseimbangan hubungan jodoh kamu ya. Di sini kamu di kehidupan masa lampau kamu lebih banyak melakukan sebuah hubungan yang tidak lama, dan hubungan itu hanya sebatas hubungan angin-anginan saja ya, yang mana di sini kamu banyak menyimpan sebuah perasaan yang lama tapi susah untuk disembuhkan, ataupun kamu mendapatkan sebuah kekecewaan, kekesalan hidup tapi kamu kurang rela ataupun memaafkan orang yang menyakiti perasaan kamu ya, sehingga kamu lebih tercipta dengan masalah-masa lalu ya. Kebanyakan juga kamu bisa melakukan sebuah hubungan perasaan, hubungan pacar, kekasih itu bisa melakukan sebuah hubungan yang cukup banyak, sehingga banyak mempermainkan perasaan, sehingga yang dulu-dulunya menjadi sebuah sepasang kekasih lebih banyak bertemu dengan kehidupan yang sekarang, bertemu dengan antara kamu dengan sebagai bentuk pertemanan ya. Jadi kamu di sini kehidupan sekarang kamu lebih banyak tidak merasakan sebuah kenyamanan dan sebuah keakraban dalam sebuah hubungan ya. Nah, jadi sehingga kamu lebih banyak dicemooh, diganggu sebuah perasaan, sehingga perasaan kamu lebih banyak sering dipermainkan karena itu sebuah kehidupan kamu di masa lalu ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu tidak memberikan sebuah sisi energi positif. Nah, di sini juga ada mengenai tentang transportation, mengenai tentang perjalanan hidup kamu ya, yang mana dulunya itu kamu lebih banyak melakukan sebuah pengalaman hidup kamu tuh pengalaman intens dalam bepergian, ataupun banyak melakukan sebuah hubungan kamu dengan transportasi yang kamu jalankan, yang kamu tumpangi gitu ya. Jadi di dalam kehidupan di sini transportation ini banyak mengalami sebuah kemunduran, apalagi mengalami sebuah perasaan dejavu, fobia yang ketakutan yang cukup besar ya. Perubahan ketakutan kamu,
fobia yang cukup besar yang melanda dalam diri kamu sampai kehidupan sekarang. Sehingga apa yang kamu lakukan ini tidak akan pernah bisa hilang ya sampai kehidupan sekarang. Jadi kamu banyak memberikan sebuah sisi negatif dalam menjalani sebuah kehidupan. Apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu jalankan tidak memberikan sebuah sisi positif. Nah, itulah yang kamu rasakan dalam setiap kerugian, ya, setiap pendapatan, setiap hasil yang memuaskan, itu semuanya berhubungan dengan hubungan karma timbal balik. Jadi semua berhubungan dengan sebuah perasaan dejavu, perasaan fobia, ketakutan dalam merealisasikan seimbang hidup kamu dalam pengambilan keputusan. Nah, itulah yang diberikan sebuah bentuk sasaran dalam hidup kamu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan seperti itu? Kenapa kamu sangat susah untuk mendapatkan hoki rezeki dan dewa penolong? Yang pertama yang kamu harus kamu ikuti adalah pendekatan jiwa kamu dengan Tuhanmu, ilahi secara rahasia, secara keterbukaan, ya, dan kamu mintalah petunjuk dan kamu ciptakanlah hubungan yang baik dengan orang lain. Jangan saling menyakiti ataupun merasa bahwa diri kamu itu tersakiti, tetapi balance, ya, harmonis, rukun, seimbang dan diri kamu dalam pencapaian, dalam kedekatan antara diri kamu dengan orang lain, ya, dan ciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Jika bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan mengenai hoki rezeki dewa penolong di sini, kamu harus sampingkan, kamu harus bisa merubah perjalanan hidup kamu. Jangan dikit-dikit merasa tersakiti, jangan merasa bahwa kamu tuh tersakiti, jangan merasa diri kamu tuh dicemooh, diacuh tak acuh dan tidak ada sebuah penghargaan ataupun tidak memberikan sebuah sisi yang positif dalam diri kamu. Hargailah dan terimalah perlakuan yang bagaimana, kecuali yang memang tidak sepantasnya, ya mungkin kamu boleh marah, tetapi dalam kritik, saran dan nasihat dan solusi, kamu hargailah apa yang diberikan kepada kamu dan kamu dengarkan dan kamu filter apa yang akan kamu jabarkan, apa yang akan kamu hadapi, apa yang akan kamu lakukanlah dengan sebaik mungkin. Jangan merasa tersakiti, jangan sedikit-sedikit kamu merasa tersinggung, tetapi ambillah sebuah omongan mereka dalam sebuah sisi yang positif. Jika memang itu negatif, ubahlah sikap kamu menjadi lebih baik, ya, itulah yang terpenting. Dan berikanlah sebuah sikap yang baik dalam sisi yang positif, ubahlah negatif menjadi sisi positif. Binalah diri kamu dengan dimulai dengan pencarian spiritual, kedekatan diri kamu, dan mulailah membina diri. Lambat laun nanti hoki rezeki dewa penolong akan diberikan kepada kamu secara berkelimpahan, ya. Jika waktunya sudah pas, maka Tuhan akan memberikan kamu dengan segala rahmat. Nah, itulah teman-teman, itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Berikanlah sebuah sisi yang positif dalam diri kamu jika kamu percaya dengan hasil ramalan ini dan sesuai dengan Anda yang cukup lebih banyak mengikhlaskan diri dalam segala beban hal yang membuat diri kamu jadi selalu merugi dan depresi, stres dan frustasi, ya. Nah, jadi teman-teman di sini lakukanlah pencerahan aura jika mau, dan lakukanlah penarik magic money, penarik hoki rezeki dan dewa penolong. Segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu jika segala sesuatunya sesuai dengan petunjuk dari Tuhan dan tercapailah sebuah kelimpahan yang sangat besar, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan. Teman-teman semuanya, saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.